أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir, di mana kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat 40 sampai ayat 41 dengan tema tugas seorang rasul hanyalah menyampaikan. Mari kita baca ayatnya secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa بعض الذين نعدهم أو نفينك أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. Artinya, jika kami perlihatkan kepadamu sebagai yang kami lancarkan kepada mereka atau kami kabarkan kami, hal itu tidak penting bagi karena sesungguhnya kita sebenarnya kami menyampaikan saja. Sedangkanlah yang merusak amalan mereka. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir kami
dialah yang maha cepat sabar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan jika kami perlihatkan kepadamu sebagian sifat yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang betapa orang-orang kafir, artinya manusia ketika sudah dicap menjadi kafir para jemaah, maka mereka menentang Allah dengan sebenarnya, menolak sebenarnya. Itulah ketika siapapun atiullah, sami'na wa ata'na, taatilah Allah, nyatakan aku mendengar, nyatakan aku taat. Itulah sebenarnya Allah, Tuhan yang maha perkasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu. Jika Allah murka, segala sesuatunya menjadi hancur, menjadi hilang, tidak berbekas. Semua itu ada pada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ketika manusia dicap kafir oleh Allah, wallahi seakan-akan mereka bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya kekafiran para jamaah. Bahayanya kafir itu di sini. Padahal manusia itu siapapunlah dia, lemah para jamaah. Asalnya saja dari tanah. Subhanallah. Diciptakan dari tidak ada menuju ada. Bagaimana mungkin bisa melawan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu terjadi gitu loh, ketika tidak ada iman pada hatinya, ketika kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita beriman kepadanya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunduk patuh kepadanya insyaallah dengan izin Allah. Tidak ada lagi bagi kita Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Tidak ada lagi para jamaah. Kenapa? Li'anna ma siwallahu alamun. Karena apapun, siapapun selain Allah, pastilah dia alam. Wal alamu kulluhum makhlukun lillah. Sedangkan alam semesta ini seluruhnya adalah makhluk bagi Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jangan dilawan para jamaah, jangan. Kenapa? Karena Allah itu Tuhan kita, Tuhan semesta alam, berhak memberi pahala keselamatan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyiksa bagi siapa yang dikehendaki. Jangan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jalani hidup yang sebentar. Manusia itu mendapatkan kesempatan hidup itu sebentar. Hidup yang sebentar, kemudian sombong dan ingin melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu kecelakaan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, itulah kebenaran. Dan kita harus ingat bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita tidak ada apapun kecuali agar kita menyembah hanya kepada Allah. Ini tujuan fitrah manusia, tujuan diciptakannya manusia.
Maka mari kita jalani hidup ini di atas fitrah kita. Jangan menyimpang dari fitrah kita. Ketika kita menyimpang dari fitrah kita, sudah pasti celaka. Khasirat dunia wal akhirah, pasti rugi di dunia dan rugi pula di akhirat nanti. Ayat ini menceritakan betapa para nabi dan rasul itu, para jamaah, ditantang oleh orang-orang kafir itu. Ditantang untuk mewujudkan apa yang disampaikan. Seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Nuh. Mereka menuntut kepada Nabi Nuh bahwasanya agar Tuhan Nabi Nuh memenuhi apa yang dijanjikan. Maka disiksalah oleh Allah mereka, ditenggelamkan oleh Allah mereka. Kemudian Nabi Hud alaihissalam juga demikian, ditantang oleh orang-orang kafir di masa itu. Kalau suruh Tuhan menurunkan hujan batu dari langit, malam itu juga para jamaah diturunkan hujan batu dari langit. Kisah-kisah pertentangan orang kafir, kisah-kisah tuntutan orang-orang kafir terhadap nabi-nabi mereka sudah berlalu para jamaah. Kepada Nabi Nuh ditenggelamkan kaumnya, Nabi Hud dihujani batu kaumnya, Nabi Saleh kaumnya ditimpa puting beliung, hancur negerinya. Nabi Syuaib dihujani batu dari langit. Nabi Musa, Nabi Syuaib kaumnya Nabi Syuaib ini paling ampuh, langsung menentang Syuaib, kalau kamu benar suruh Tuhanmu turunkan hujan batu dari langit. Malam itu juga para jemaah, kaumnya Nabi Musa juga demikian, ditenggelamkan di laut. Dan begitu seterusnya. Raja Abraha dihujani batu-batu kerikil dari langit ketika hendak menentang Ka'bah, yang mana Ka'bah adalah kiblat bagi manusia untuk menyembah Tuhannya. Tentang reaksi Allah terhadap tuntutan orang kafir itu sudah berlalu para jamaah. Jangan lagi diminta sekarang. Dan anehnya para jamaah, semoga kita tidak termasuk di antara mereka, masih banyak saja manusia itu yang tidak percaya dengan Allah sebagai. Padahal kisah tentang Allah ini sungguh luar biasa. Kaum Yahudi pun juga bercerita tentang Allah meskipun dipelesetkan. Kaum Nasrani, orang-orang Kristen juga bercerita tentang Allah meskipun sudah menyimpang dari keasliannya. Sudah kurang apa tentang Allah diceritakan oleh orang-orang sebelum kita. Kitab-kitab orang-orang sebelum kita pun juga menceritakan tentang adanya Allah. Kemudian dilengkapi dengan Al-Quran, bahkan sampai sekarang masih utuh Al-Quran itu. Ternyata para jamaah masih saja banyak manusia yang belum percaya dengan, lalu kemudian menentang hukum-hukum Allah. Dan nampaknya di negeri kita, Indonesia yang kita cintai para jamaah, kita tidak tahu, kita maunya sih Indonesia selamat dari kemurkaan Allah. Terutama para kiai, para ustadz, para dai, para jamaah. Jasa mereka sungguh luar biasa. Para kiai mendidik umat agar akhlaknya baik. Para ustadz, para dai semuanya bergerak agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bermoral, yang beriman pada Allah, selamat dari kemurkaan Allah. Tapi sekali lagi para jamaah, ternyata jasa-jasa para ulama ini pun tidak dihargai. Malah kemudian saat ini sepertinya mengarah kepada menentang hukum. Ketika hukum Allah diajukan, ditolak, dipermalukan hukum-hukum Allah. Ini sudah terjadi di negeri kita. Wallahi nggak tahu apa rencana Allah untuk negeri kita. Berharap agar negeri kita ini menjadi negeri yang
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang aman, yang diridai oleh Allah. Di sisi lain ada anak-anak bangsa yang juga menentang kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang apalagi para jemaah, sudah terang-terangan sekali ketika hukum Allah itu dinista, ditolak, dianggap sandungan bagi kemajuan bangsa ini, dianggap tidak akan menjadikan negeri ini maju begitu. Padahal peringatan Allah untuk Indonesia saja, untuk taruhan para jamaah, lautnya diunggah oleh Allah. Kemudian gempa Jogja, tsunami di Papua, tsunami di Palu, tsunami di Lombok, dan banyak sekali para jamaah peringatan-peringatan Allah untuk bangsa Indonesia. Sepertinya tetap saja tidak ada yang ingin yang menghina Quran, menghina Nabi, menghina Allah, menghina orang-orang yang beriman, itu terus berjalan. Dan ini yang kita khawatiri para jamaah. Iya, di dalam sebuah hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, telah pergi tentara Ka'bah. Sesampainya mereka berada di sebuah tempat yang bernama Al-Baida, maka Allah tenggelamkan mereka mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Lalu apa kata Aisyah? Kenapa ditenggelamkan semuanya? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang tidak bersalah. Apa kata Rasulullah? Ditenggelamkan oleh Allah semuanya, kemudian kelak di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan amal masing-masing. Yang tidak bersalah, yang bersalah yang akan dihukum. Nah seperti itu. Artinya para jamaah, yang kita takutin ketika bangsa ini mulai melanggar hukum-hukum Allah, mulai ada etikat tentang Allah Subhanahu wa taala, yang kita khawatirkan adalah dirusak semuanya. Ya termasuk beriman, mati semuanya. Walaupun demikian nanti di akhirat tetap iman kita akan bermanfaat bagi kita. Tetapi itu kan kerusakan namanya. Itu kan kerusakan yang tidak diharapkan. Dan ini yang tidak pernah disadari begitu loh. Kerusakan demi kerusakan Indonesia ini sudah parah. Parah para jamaah. Termasuk kerusakan apa? Dekadensi moral. Ini yang tidak disadari. Kerusakan itu ada kalanya laut diunggah, tsunami bergerak, kemudian gempa bergemuruh, dan ada yang sangat berbahaya para jamaah, yaitu dekadensi moral. Mulai jadi negeri ini maju, makmur, banyak kekayaannya melimpah, tapi moralnya rusak. Itu juga siksa namanya. Itu siksa. Dan luar biasa para jamaah, semoga amal para kiai kita, para dai kita tidak sia-sia. Para kiai menangis, para dai semuanya menangis untuk Indonesia agar tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini lagi-lagi justru para dai yang jadi bidikan. Justru para kiai jadi bidikan, para dai jadi bidikan untuk dipersalahkan, untuk dipersekusi. Padahal mereka ini adalah pahlawan-pahlawan untuk menyelamatkan bangsa ini. Ini luar biasa para jamaah, dan ini sudah terjadi. Jadi maksud saya, kejadian-kejadian masa lalu kenapa tidak kita jadikan sebagai pelajaran? Kejadian yang menimpa Nabi Nuh, wah semua manusia tahu itu, diceritakan di sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai perguruan tinggi ada kisah itu. Tapi lagi-lagi manusia kurang mendapatkan kurang mendapatkan pelajaran dari hal ini. Wallahi para jamaah, inilah sesuatu yang sangat kita takutkan pada diri kita.
Allah para jamaah Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Sujudlah kepada Allah, itu yang benar. Taati perintahnya, jauhi larangannya. Maka ayat ini memberikan kesaksian kepada kita para jamaah tentang ancaman mereka, tuntutan mereka kepada Nabi yang minta ini minta itu. Apa kata Allah? Bahwasanya jika kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu, hal itu tidak penting. Tidak penting, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tugasmu hanyalah menyampaikan. Ingat para jemaah, para nabi, para rasul itu hanya menyampaikan saja. Sedangkan yang mempunyai kebijakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita masih teringat seorang tokoh mengatakan jika LGBT itu memang dosa, kenapa tidak diturunkan siksa dari langit? Wallahi para jemaah, ini luar biasa ucapan itu. Sekarang nampaknya manusia mulai mencoba-coba kalau Islam itu benar, mana buktinya? Ini buktinya Quran diinjek-injek, Quran dibakar, umat Islam dibantai, kok tidak ada apa-apa kata mereka. Wallahi, manusia kadang hanya melihat kenyataan. Kalau ternyata setelah kemudian menginjak Quran itu terus kakinya jadi melepuh, wah baru Quran itu benar kata mereka. Apakah kalau seandainya tidak melepuh, tidak terbakar, menginjak Quran itu benar? Hukum positif manusia. Jangankan menginjak Quran, menginjak kitab suci siapapun pasti akan dikutuk. Pasti akan dikutuk, apalagi Al-Quran. Kalamullah, firman Allah yang sebenarnya. Ini para jamaah, itu kenapa terjadi? Dan semoga kita tidak termasuk di antara mereka. Ketika hati manusia kafir. Saya sehari ini sedih para jamaah melihat saudara-saudara kita yang dibantai di India. Makanya sejak tadi saya gak nafsu para jamaah. Saya menangis. Sampai saya terus terang, belum pernah saya berdoa kepada suatu. Ini sampai sehari ini hampir keluar dari mulut itu berapa? Ya Allah, azibhum, siksa mereka sampai seperti itu. Karena umat Islam sudah sangat parah disiksa oleh orang-orang kafir. Ya, di Cina, di India, di Rohingya, di Sam, Syria, jalur Gaza, umat Islam yang jadi umpannya. Umat Islam ditindas. Ketika umat Islam melawan, diunggah sebagai teroris. Ini luar biasa. Sekarang ini yang teroris siapa? Di India ini yang teroris, orang tidak berkata teroris sama sekali. Padahal mereka lah teroris yang sebenarnya. Umat Islam ketika melawan, nanti ketika umat Islam melawan sebentar lagi, mungkin, cobalah, nanti akan muncul teroris India begitu. Ya memang di dunia seperti ini para jamaah. Di dunia memang seperti ini, tapi di akhirat nanti mereka tidak akan pernah bisa lolos. Maka yang benar sekarang adalah mari bentengi iman kita dari kerusakan. Kita istiqomah di atas iman billah, iman kepada Allah. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya antara beriman dengan kafir, di mana beriman memiliki harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti mereka akan selamat. Sedangkan orang kafir, mereka tidak punya harapan apapun di akhirat nanti. Sebagaimana pada ayat berikut ini, silakan dilihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat 100, dibuka terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna
fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Artinya, ayat ini mengkisahkan tentang peperangan antara iman dengan kafir, dan itu sejak Nabi Nuh sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti. Yang namanya iman dengan kafir tidak akan pernah bertemu para jamaah, dan itu pasti, itu sudah. Apa kata Allah? Wala tahinu fittighail qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berlemah, jangan kalian lemah dalam mencari kaum, artinya dalam memerangi kaum kufar. In takunu ta'lamuna, jika kamu merasa kesakitan karena kena pedang, kena panah, kena tembak, sehingga merasakan sakit, apa kata Allah? Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka pun juga karena ketika kena pedang, ketika kena panah, ketika kena tembak, mereka pun juga sama. Kalau kalian merasa kesakitan karena kena senjata, mereka pun juga merasa kesakitan. Sama. Yang beriman ketika keluar darahnya sakit, yang kafir ketika keluar darahnya juga sakit. Tapi apa kata Allah? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sedangkan kamu, wahai orang-orang yang beriman, memiliki harapan dari Allah apa yang mereka tidak miliki harapan itu, yaitu di mana orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan kebaikan dari Tuhannya. Kan orang kafir sudah pasti akan disiksa. Inilah perbedaannya para jamaah. Maka hidup ini di atas beriman. Karena ketika hidup ini kita jalani di atas beriman, kita masih memiliki harapan dengan iman kita. Ketika imannya baik dan benar, maka surga langsung akan kita dapati. Ketika mungkin imannya masih bermasalah, mungkin saja karena tidak ada ampunan dalam kesalahannya, masuk neraka, tapi tidak akan kekal selama-lamanya di neraka bagi orang yang masih ada dalam hatinya iman. Sedangkan waktu, kesempatan masih ada pada kita, kesanggupan masih ada pada kita, maka kita mari berjuang dengan iman kita agar tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang panasnya ketika seorang hamba satu kalimat saja salah dalam berkata, yang menyebabkan kalimat itu murka Allah datang, dia akan dilempar ke dalam api neraka sedalam 10.000 tahun perjalanan, gara-gara satu kalimat saja salah dan menyebabkan Allah tidak suka dengannya. Jadi neraka itu para jamaah jangan diingini sama sekali. Masih ada waktu untuk kita berharap akan ampunan Allah. Taubatlah kepada Allah. Kita punya harapan dari Allah. Apa? Ampunannya. Sedangkan orang kafir, selama dia tetap dalam kekafirannya, tidak akan ada harapan bagi mereka. Kemudian dibaca ayat tafsirnya, yaqulu ta'ala, فليعذبه الله عذابا
Persiapkan terjemahan dari surat Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa imma nuriyannaka ya Muhammad, dan ada kalanya kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad, ba'dalladzi na'iduhum, sebagian apa yang kami janjikan kepada mereka, ay na'idu a'da'aka minal khizyi wan nakali fid dunya, yakni janji kami kepada musuh-musuhmu bahwa mereka akan ditimpa kehinaan, siksa di dunia. Aw natawaffayannaka ay qabla dzalik, atau kami matikan kamu sebelum itu. Artinya para jamaah, maksud Allah itu mereka mau saya siksa atau tidak penting itu Muhammad. Kenapa? Karena ketika mereka kafir kepada Allah, mereka tidak ada artinya. Ini artinya para jamaah. Mungkin Allah akan berikan apa yang diminta. Muhammad siksa langsung. Atau mereka tidak diapa-apakan sampai engkau dimatikan. Tetap saja. Artinya gak penting itu Muhammad, kata Allah. Kenapa? Urusan mereka nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin mereka disiksa di dunia, mungkin di dunia aman-aman saja bagi orang yang menentang Allah, tapi di akhirat nanti tidak akan ada yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa innama alaikal balagh, gak penting Muhammad bagi kamu. Kamu itu tugasnya hanya menyampaikan saja. Wa alainal hisab, kamilah yang menghitung. Ai innama arsalnaka, hanya saja kami mengutus kami Muhammad litablughahum risalatallahi, agar kamu menyampaikan risalah Allah, tugas-tugas yang dari Allah, syariat-syariatnya disampaikan. Itu aja tugas kami Muhammad, kata Allah. Wa alainal hisab, dan kamilah yang akan membuat perhitungan. Ai hisabuhum, yakni perhitungan mereka, wa jazaa'um, balasan mereka, Allah yang akan memperkirakan. Ini ayat ini benar para jamaah. Ayat ini kebenaran. Mari kita jangan menentang dengan ayat ini. Rasulullah itu hanya menyampaikan, bukan siapa-siapa. Artinya Rasulullah tidaklah dirugikan dalam hal ini, begitu loh. Beliau hanya menyampaikan, justru kita harus berterima kasih kepada Rasulullah yang dijadikan oleh Allah sebagai perantara untuk menyampaikan segala sesuatunya dari Allah kepada kita, sehingga kita sekarang tahu mana yang diridai oleh Allah, dibenci oleh Allah, mana-mana dari Allah, dan mana-mana yang menyebabkan murka Allah. Dalam hal ini dengan tugas Rasulullah yang menyampaikan kepada kita, sehingga kita menjadi tahu. Makanya kita wajib berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk rasa terima kasih kita, karena dengan perjuangan Rasulullah menyampaikan seluruh risalah yang datang dari Allah kepada kita, sehingga kita sekarang pun menjadi di antara yang beriman kepada Allah, sehingga kita sekarang takut kepada Allah, sehingga kita sekarang berharap hanya kepada Allah, berharap ampunannya, berharap ridhonya. Kenapa? Atas berkat jasa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mentaati Tuhannya, menyampaikan semua yang diajarkan kepadanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan. Ini maksud ini. Karena siapapun yang menentang risalah itu tidak akan berhadapan dengan Rasulullah,
tetapi akan berhadapan dengan yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Tapi para jamaah, begitulah ketika hati itu tidak ada hidayah, ketika hati itu kosong dari iman. Padahal apakah boleh dibilang lucu ketika manusia menentang Allah? Ya jelas lucu, sesuatu yang mengherankan. Kenapa Tuhan yang membuat langit yang begitu kokoh, Tuhan yang membuat bumi yang kita injak ini kok ditentang gitu loh? Padahal manusia yang menentang sok minjak-minjak Quran, ada yang kemudian menista Rasulullah, ada yang menghina Allah, menghina. Mereka itu manusia biasa gitu loh. Sebentar lagi mereka mampus, tumpes mereka sebentar lagi, dan kemudian jadi debu. Betapa ruginya hidup sebentar bermusuhan dengan Tuhannya. Padahal Allah itu sudah pasti Tuhan semesta alam para jemaah. Bukan Fir'aun, bukan Yesus, bukan sapi seperti yang disembah oleh orang India. Allah Tuhan semesta alam. Hidup cuma sebentar menentang Allah. Luar biasa. Semoga diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita semuanya beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat berikutnya dibaca, wa qauluhu awalam yarau Taib. Firman Allah, apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya kami mendatangi daerah-daerah orang kafir, kami kurangi ia dari tepi-tepinya? Ini bukan berarti bahwasanya dunia ini semakin mengecil para jamaah, di mana dunia ini semakin mengkirut sampai jadi kecil. Bukan itu yang dimaksud. Dunia tetap adanya, tetapi Allah turun, Allah kurangi kebaikan-kebaikan orang-orang kafir itu, sehingga menjadi semakin kafir, semakin dahsyat kafirnya, semakin tanggung jawabnya di hadapan Tuhannya. Itulah yang dikurangi. Di antaranya ada, yaitu dikuranginya para ulama yang ada di negeri itu, di negeri kafir, di mana orang-orang kafir menolak syariat Allah, maka diwafatkanlah para ulama yang ada di negeri itu. Akhirnya menjadi apa? Semakin kafir, semakin sesat, dan semakin jauh dari kebenaran. Itulah makna ada kami kurangi tepi-tepi mereka. Jadi bukan berarti buminya yang kurangi. Wa qala Mujahid wa Ikrimah, nanqusuha min atrafiha, kami kurangi daerah-daerah orang kafir itu dari segala tepinya. Qala kharabaha, kerusakannya menjadi rusak, negerinya menjadi rusak, kebenaran sedikit demi sedikit menjadi hilang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di India para jamaah. Umat Islam minoritas, kemudian mereka mau mengusirnya. Apakah memang Allah akan jadikan India menjadi negeri kafir? Atau setelah ini Allah akan tenggelamkan mereka? Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah contohnya, Allah kurangi kebaikan-kebaikan negeri-negeri kafir dari tepi-tepinya, dikurangi. Ai kharabuha, ini kerusakannya.
Wa qala Al-Hasan wa Dhahhak, Al-Hasan dan Dhahhak berkata, huwa zuhurul muslimina 'alal musyrikin. Ada juga yang bermaksud yang mentafsirkan bahwa dikuranginya negeri-negeri kafir dari tepi-tepinya, itu dimaksudkan adalah dinampakkan, dimenangkan orang-orang Islam atas orang-orang kafir, atas orang-orang musyrik. Ini menurut versi Al-Hasan dan Ad-Dhahhak. Wallahu ta'ala alam, bisa jadi terjadi seperti itu. Kemudian waqala Al-Awfa an Ibni Abbas, Al-Awfa dari Ibnu Abbas berkata, nuqsanu ahliha wa barakatiha. Yang dimaksud akan dikurangi oleh Allah negeri-negeri kafir itu, yaitu dikurangi penduduknya dan berkahnya, sehingga negeri tersebut kehilangan keberkahan. Ini menurut versi Al-Awfa an Ibni Abbas. Waqala Mujahid berkata, nuqsanul anfusi wath-thamarati wa kharabil ardi. Yang dimaksud bahwasanya Allah akan mendatangi negeri-negeri kafir tadi dan menguranginya dari tepi ke tepinya, maksudnya menurut Mujahid yaitu dikurangi diri-diri mereka, dimasuki oleh Allah virus-virus mematikan mereka, dijadikan oleh Allah kemudian binatang-binatang merusak negeri mereka, dan kerusakan yang terjadi di muka bumi. Nah, ini seperti yang terjadi para jamaah saat ini, ketika manusia melakukan saat ini, virus yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan kaum durjana ada banyak hal, yaitu virus virus corona. Wallahi, tikus dimakan, cecak dimakan, bedes dimakan, anjing jadi sate. Apa itu? Kelawar. Ya Allah, luar biasa itu. Anak tikus hidup-hidup langsung dimakan, dikasih kecap. Anak tikus cendil, anak tikus itu cendil ya, dikasih kecap, kemudian dimakan para jemaah. Allah datangkan virus corona. Ini yang terjadi di Cina. Bahkan sekarang Iran sudah kena. Kalau Iran kena, berarti Iran juga makan cecak ini. Iran kena sekarang. Betul nggak kira-kira? Parah Iran ini. Bahkan para pendeta-pendeta itu kena, yang suka nikah kontemporer itu. Ya mungkin karena nikah ini nikah itu, mungkin nikah sapi juga, nggak tahu lah. Mereka kan kurang gitu ya. Sapi-sapi dinikahi, anjing-anjing dinikahi. Wallahi, kena Iran sekarang para jemaah. Kemudian ada lagi virus yang mematikan, yaitu tentara Allah berupa belalang. Belalang ini merusak bagian negeri Afrika, dan belalang ini sedang menuju negeri lain yang mungkin Allah utus untuk mereka. Sekarang sudah berada di perbatasan Afrika. Dulu Indonesia pernah para jemaah, Indonesia pernah. Waktu saya masih kecil, kira-kira usia SD, Indonesia ini Allah datangkan bala tentara berupa tikus, berupa wereng, berupa belalang juga. Padi-padi hangus, tanaman-tanaman menjadi hangus karenanya. Pernah di Indonesia secara nasional, pernah terjadi. Tapi sekali lagi, manusia seakan tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Maka kita yang beriman para jamaah, semua itu sebenarnya adalah peringatan bagi kita, agar kita tetap dan terus-menerus berusaha
mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Allah sampai kapan? Sampai datang kematian kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperkuat iman kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita. Dan doa kita para jamaah, jangan lupa para jamaah, doakan Indonesia mendapatkan ampunan dari Allah. Doakan Indonesia dijauhkan dari bencana. Doakan Indonesia kita dijauhkan dari orang-orang yang durjana, dari orang-orang fasik, dari orang-orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Semoga mereka-mereka yang tidak pandai berterima kasih kepada Tuhannya tidak diberi kekuasaan apa-apa di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.